ajaran-Mu yang selalu kami nanti-nantikan. Kami mohon berfirman-Lah Tuhan, kiranya pengurapan Roh-Mu juga menolong kami, supaya kami dapat menangkap firman Tuhan dengan baik, sehingga hidup ini terus semakin diperlengkapi, dipersiapkan, dibaharui dari hari ke hari, sampai segambar dengan Engkau dalam kekudusan, dalam kemuliaan, dan dalam kesempurnaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini diambil alih oleh Roh-Mu yang kudus, dan hati kami siap menampung firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan kalau Tuhan masih terus berkemurahan bagi kita dari hari ke hari, hingga sampai pada kesempatan malam ini kita masih terus mendapat kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan melalui waktu kesempatan yang diberi untuk kita boleh terus menikmati persekutuan, membangun hubungan dengan Tuhan, bahkan juga menikmati kebesaran firman Tuhan dalam pengajarannya yang selalu diberi, dilimpahi bagi kita saudaraku, sebagai orang-orang percaya untuk melengkapi, mempersiapkan kita tentunya menjadi satu gereja yang bertumbuh, gereja yang dewasa, gereja yang sehat, yang kuat, bahkan juga yang sempurna, disempurnakan ketika Tuhan datang kembali. Tentu kita harus berjuang saudaraku dari hari ke hari, bahkan juga secara khusus pada waktu-waktu ya zaman akhir atau menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, ya, karena tentu pergumulan kita hari demi hari semakin berat, tetapi kekuatan kuasa firman Allah bahkan juga pertolongan Roh Kudus akan menolong kita supaya kita tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Iya, Tuhan memberikan kita firman-Nya secara khusus dalam ibadah pendalaman Alkitab dalam beberapa waktu ini dari kitab Wahyu. Akan tetapi kitab Wahyu ini harus betul-betul kita pahami, kita mengerti dengan baik. Seringkali orang-orang percaya, saudaraku, kalau bicara tentang kitab Wahyu, langsung pemikirannya identik dengan akhir zaman, dan bukan hanya akhir zaman, tetapi identik pikirannya dengan antikristus, dengan segala tanda, apakah itu chip, apakah itu angka 66, ya saudaraku, penyesatan dan lain sebagainya. Tetapi perlu kita mengerti tentu apa yang paling ditekankan dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu sebenarnya menekankan bagaimana supaya kita orang-orang percaya atau gereja Tuhan pada zaman akhir ini berkemenangan. Itu yang menjadi intinya. Ya, supaya orang-orang percaya berkemenangan. Berkemenangan dalam arti menang dalam mempertahankan, menjaga ataupun memelihara hati ataupun sikap yang menyembah kepada Tuhan. Ya, sebab iblis bersama dengan sekutunya, apakah antikristus dan nabi palsu, akan berusaha untuk menyesatkan. Apa yang akan disesatkan? Penyembahan. Ya, sebab kerinduan setan adalah menarik penyembahan kepada dirinya. Ya, oleh sebab itu yang harus kita perjuangkan, yang harus dipergumulkan oleh orang-orang percaya itu adalah bagaimana supaya menang. Menang dalam memelihara penyembahan. Kalau kita bicara tentang penyembahan, bukan hanya sekedar penyembahan dengan akal budi, tetapi harus penyembahan itu sampai menembus ke roh. Ya, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya menyembah dalam roh dan kebenaran. Memang Rasul Paulus pernah menyinggung dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-14. Ya, ada kalanya aku bernyanyi dengan akal budiku, tetapi ada kalanya aku bernyanyi dengan rohku. Ada kalanya aku berdoa dengan akal budiku,
ada kalanya aku berdoa dengan roh. Tetapi berdoa, memuji, menyembah bukan hanya dengan akal budi yang bisa didengar oleh orang lain sehingga orang lain bisa mengaminkan. Tetapi saudaraku, harus sampai kepada penyembahan dengan roh di dalam kebenaran. Nah, ini yang harus kita pertahankan, ini yang harus kita pelihara. Kalau kita berhasil menyembah dengan akal budi kita, puji Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ dan jangan puas. Iya. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di sorga bukan lagi menyembah dengan akal budi, tetapi penyembahan dengan roh dalam kebenaran. Nah, oleh sebab itu, kita sebenarnya juga sudah sangat banyak belajar dari kitab Wahyu. Dan kita sudah masuk kepada Wahyu pasal yang ke-14. Pada minggu yang lalu kita melihat Wahyu pasal yang ke-14 dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang kelima, yaitu kelanjutan penglihatan Rasul Yohanes ketika ia berada dalam pembuangan di Pulau Patmos. Ya, mulai dari Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, 5 sampai kepada pasal yang ke-13, kita sudah melihat apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Rasul Yohanes tentang kondisi akhir zaman, baik kondisi gereja, suasana surgawi, standar yang harus dicapai oleh gereja ataupun orang-orang percaya, bagaimana kesesatan-kesesatan itu yang akan mengalihkan penyembahan dari Allah kepada iblis. Nah, maka di dalam Wahyu pasal yang ke-14, kelanjutan penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes, saya sudah terangkan pada minggu yang lalu, maka diperlihatkanlah kepada Rasul Yohanes anak domba, itulah Kristus bersama dengan para pengikut-pengikutnya di Bukit Sion. Tapi bukan Bukit Sion yang ada di Timur Tengah sekarang, tetapi Bukit Sion yang dimaksudkan di situ adalah Yerusalem surgawi. Iya. Para pengikut-pengikut ini adalah orang-orang yang sudah ditebus dari bumi. Mereka adalah korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Ya, bagaimana mereka mengikut dengan setia, bagaimana mereka mengikut dalam kekudusan, tidak mencemarkan dirinya kepada kenajisan-kenajisan. Ini kita sudah perhatikan pada minggu yang lalu. Dan malam ini saya akan kutip bagian yang selanjutnya. Apa yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes setelah ia melihat anak domba bersama dengan pengikut-pengikutnya di Bukit Sion. Dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 sampai kepada ayatnya yang ke-7, ini kelanjutan penglihatan itu. Diperlihatkanlah kepada Yohanes seorang malaikat lain yang terbang dengan membawa Injil untuk diberitakan. Saya minta dibacakan dulu dari ayat yang ke-6 sampai kepada ayatnya yang ke-7 saja. Demikian firman Tuhan. Iya. Wahyu 14 ayat yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Iya. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Terus. Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Iya, terus. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Iya. Takutlah akan Allah. Terus. Dan muliakanlah Dia. Iya. Karena telah tiba saat penghakimannya. Iya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Terus. Dan laut dan semua mata air. Iya, puji Tuhan. Ya. Jadi kelanjutan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes, dia melihat seorang malaikat lain, ya, yang sedang terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil. Injil yang kekal, bukan Injil yang lain ya, tapi Injil yang kekal. Ya. Lalu ada kelanjutannya, belum berhenti, belum titik. Ya, Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi akan tiba nanti waktunya malaikat pun akan memberitakan Injil.
Ya, jadi yang dipakai di sini bukan lagi hamba Tuhan, bukan lagi pendeta, bukan lagi orang percaya, bukan lagi manusia, tetapi yang dipakai nanti di sini adalah malaikat. Kapan ini nanti kita akan perhatikan, saudaraku. Iya. Tetapi kita melihat dulu hal yang sangat penting, bahwasanya malaikat ini terbang dan di tengah-tengah langit katanya padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya. Injil yang kekal. Injil yang hidup. Injil itu tidak mati. Injil itu tidak punah. Saya mau sampaikan firman Allah itu hidup dan kekal. Amin. Ya, sekali lagi firman Allah itu hidup dan kekal. Sekalipun manusia, sekalipun setan berusaha untuk memunahkan, menghalang, membatasi firman Allah, pemberitaan firman Allah, saya mau sampaikan firman Allah itu hidup dan kekal. Tidak seorang pun, tidak satu makhluk pun yang mampu membatasinya. Tidak seorang manusia yang hebat pun, yang berkuasa sekalipun, mampu memunahkan firman Allah ini, tidak. Tetapi firman Allah itu hidup dan kekal. Maka dikatakan Injil kekal. Ada di tangannya untuk diberitakan. Dari sini kita melihat kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan semua manusia. Itu dulu yang pertama yang perlu kita ingat. Kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan semua manusia. Ya, Rasul Petrus menulis dalam suratnya yang kedua, bahwasanya Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian, tetapi Tuhan sabar terhadap kamu. Sebab Tuhan menginginkan pertobatan semua manusia. Tuhan menginginkan supaya manusia berbalik dan bertobat. Tuhan tidak menginginkan kematian manusia. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan manusia. Tetapi Tuhan menginginkan pertobatan setiap manusia. Haleluya. Kenapa, saudaraku? Karena Allah itu adalah kasih. Allah itu bukan manusia. Baru-baru ini saya menyampaikan, Tuhan sendiri berkata, aku adalah Allah, aku bukan manusia. Dia Tuhan pengampun, dia Tuhan pengasih. Dia bukan Tuhan pendendam, dia bukan Tuhan pembenci. Tetapi dia adalah Tuhan pengasih, dia Tuhan pengampun. Ya. Dia adalah Allah yang adalah kasih. Karena ia adalah kasih, maka begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang... Tetapi untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk memperoleh keselamatan itu hanya ada satu jalan, yaitu Injil. Apa? Injil. Ya. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan, kematian manusia. Sebejat apapun manusia, sejahat apapun manusia, Tuhan ingat itu ciptaannya. Ya. Tuhan mengasihinya. Maka Tuhan merindu supaya semua manusia berbalik dan bertobat untuk memperoleh hidup yang kekal. Mungkin kita juga memiliki latar belakang yang hidup dalam dosa, latar belakang yang bejat, latar belakang yang kotor, latar belakang yang hina, latar belakang yang tidak berguna, latar belakang yang gagal. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kebinasaan kita, tetapi Tuhan menginginkan supaya kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan untuk memperoleh hidup yang... Ya. Tetapi untuk memperoleh hidup yang kekal itu hanya ada satu jalan, Injil. Maka kita Roma pasal 1 ayat 16. Ya, saya aja kita mulai bertolak dari sini dulu. Kita bicara dulu tentang Injil dulu, saudaraku, sebab Tuhan sangat merindukan keselamatan semua manusia. Dari ayat 16? Ayat 16? Iya. Sebab aku
mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Terus. Pertama-tama orang Yahudi, Ya. tetapi juga orang Yunani. Pertama-tama orang Yahudi, umat pilihannya, tetapi juga orang Yunani. Yunani ini mewakili orang-orang di luar Yahudi, termasuk kita. Ya. Tetapi orang-orang Yunani atau di luar Yahudi yang percaya. Orang Yahudi pun diselamatkan karena percaya. Iya, kan? Dikatakan begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kuasa Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Orang Yahudi yang bagaimana? Yang percaya. Termasuk juga orang-orang Yunani di luar Yahudi yang juga yang percaya. Ya, yang percaya. Percaya terhadap apa? Terhadap Injil. Ya. Jadi siapapun dia, bangsa apapun dia, suku apapun dia, apapun bahasanya, keselamatan itu dia peroleh hanya melalui satu, yaitu Injil. Injil. Agama tidak menyelamatkan. Pendeta tidak menyelamatkan. Nabi tidak menyelamatkan. Rasul tidak menyelamatkan. Hanya ada satu kuasa Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan, yaitu Injil. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Sekalipun perbuatan baik perlu. Ya, kenapa kita perlu melakukan perbuatan baik itu untuk upah? Tetapi keselamatan hanya melalui satu, yaitu Injil. Ya. Sekarang timbul pertanyaan, apa itu Injil? Ya, Injil itu adalah Yesus sendiri. Ya, kalau dikatakan kitab Injil, kitab yang menceritakan tentang Yesus. Kitab kita terdiri dari dua bagian besar. Bagian pertama Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab. Baru bagian yang kedua Perjanjian Baru yang terdiri dari 27 kitab. Jumlahnya 66 kitab. Dan keseluruhan kitab ini atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini adalah Injil yang menceritakan tentang Yesus. Perjanjian Lama menceritakan tentang Yesus yang akan datang, sedangkan Perjanjian Baru menceritakan Yesus yang sudah datang. Tanggap ya? Ya, sekali lagi Perjanjian Lama menceritakan Yesus yang akan datang. Menubuatkan, menceritakan tentang Yesus yang akan datang. Sedangkan Perjanjian Baru menceritakan Yesus yang sudah datang. Itulah Injil. Ya, maka setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Mungkin timbul satu pertanyaan. Ya, saudaraku, bahwasanya bagaimana dengan orang-orang di dalam Perjanjian Lama? Apakah mereka selamat karena mereka belum mendengarkan Injil? Siapa bilang mereka belum mendengar Injil? Injil yang sudah mereka dengar itu adalah Yesus yang akan datang. Mesias yang akan datang. Ya, kalau mereka percaya, maka Tuhan menyelamatkannya. Ya. Maka kan dalam Perjanjian Lama itu
Ada banyak ayat-ayat yang menubuatkan tentang pribadi Yesus. Baik dalam kitab Mika, kitab Yesaya, kitab Yeremia, ya, kitab Maleaki, bahkan dimulai daripada kitab Kejadian, Keluaran. Ya. Sebenarnya kan menubuatkan tentang pribadi Yesus. Maka mereka yang percaya akan diselamatkan. Demikian juga dengan perjanjian baru menceritakan Yesus yang sudah datang. Saudara yang terkasih, maka Injil ini harus diberitakan. Kita tadi melihat malaikat yang dilihat oleh Rasul Yohanes membawa Injil untuk diberitakan. Injil harus diberitakan. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Baik itu orang Yahudi maupun di luar Yahudi. Ya. Khotbah Yesus, salah satu poin khotbah Yesus tentang akhir zaman dalam Injil Matius pasal 24 dalam ayatnya yang ke-14. Dikatakan Injil kerajaan ini harus diberitakan kepada seluruh dunia. Barulah tiba kesudahannya. Gitu ya. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Di seluruh dunia terus. Kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Baru tiba kesudahannya. Jadi Injil itu harus diberitakan. Ya, harus diberitakan. Maka sebelum perjanjian baru juga sudah diberitakan. Ya, melalui para nabi-nabi. Nabi-nabi kan sudah menubuatkan tentang Yesus yang akan datang. Ya. Supaya semua orang yang mendengar dan menerimanya menjadi percaya dan diselamatkan. Ya. Jadi dari Injil Matius pasal 24 ini kita melihat bahwasanya Injil kerajaan ini, Injil kekal ini harus diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian. Ya. Mungkin kalau dalam perjanjian lama masih hanya berfokus, ya saudaraku, dititik fokuskan itu kepada satu bangsa. Seperti bangsa Israel. Sekalipun ada banyak juga bangsa-bangsa lain yang ikut percaya. Ya, tetapi Injil itu diberitakan. Ya, kitab Ibrani pasal 1 mencatat seperti ini. Dalam perjanjian lama, para nabi-nabi itu diutus untuk menyampaikan firman nubuat. Nubuat tentang apa? Tentang Yesus. Yesus yang akan datang. Sekali lagi saya tekankan, itulah Injil. Itulah Injil. Ya. Coba kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 dulu. Ibrani pasal 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam perubahan cara berbicara kepada nenek moyang kita. Iya, terus dengan perantaraan nabi-nabi. Dengan perantaraan nabi. Iya. Jadi para nabi-nabi ini menyampaikan firman. Ya. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui Musa. Tuhan berbicara kepada bangsa itu melalui Yesaya. Tuhan berbicara melalui Yeremia. Tuhan berbicara melalui Daniel. Tuhan berbicara melalui nabi-nabi lain. Untuk menyampaikan supaya bangsa itu percaya. Supaya bangsa itu diselamatkan. Supaya bangsa itu beroleh hidup. Jadi selama perjanjian lama Allah berbicara kepada manusia. Allah menyampaikan firman-Nya. Allah menyampaikan Injil yang menyelamatkan melalui para nabi-nabi. Setelah zaman nabi-nabi ini berlanjut. Ya, dalam perjanjian baru, mulai dari Yesus dulu, ayatnya yang kedua.
Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara. Nah, maka pada zaman akhir ini, zaman akhir. Ya, saya selalu membagi zaman ini menjadi 3 bagian. Ya, zaman permulaan, zaman pertengahan, zaman akhir. Iya, kita sekarang berada pada zaman akhir. Amin. Nah, dikatakan ayat 2, maka pada zaman akhir ini Allah atau ia telah berbicara kepada kita manusia dengan perantaraan anaknya. Kalau saya terjemahkan Yesus yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kalau perjanjian lama Allah berbicara melalui nabi-nabi menyampaikan Injil, maka pada zaman akhir Allah berbicara melalui Yesus ketika ia datang dalam kemanusiaannya untuk memberitakan Injil kepada semua manusia. Haleluya. Haleluya. Tetapi setelah Yesus mati, lalu ia bangkit naik ke sorga, maka pemberitaan Injil itu dialihkan kepada rasul-rasul dan orang-orang percaya pada gereja mula-mula. Ya, supaya para rasul-rasul, baik rasul-rasul yang dikhususkan untuk orang Yahudi, termasuk juga rasul-rasul untuk bangsa-bangsa lain, seperti Rasul Paulus, bersama dengan orang-orang percaya pada gereja mula-mula, menyampaikan Injil, menyaksikan Injil kepada semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup. Amin. Iya, dari orang-orang percaya gereja mula-mula berkelanjutan sampai sekarang. Maka tugas pemberitaan Injil itu disampaikan oleh gereja akhir. Orang-orang percaya yang berada pada zaman akhir ini, termasuk saya dan saudara. Dengan segala cara, dengan segala kemajuan teknologi, kita harus memberitakan Injil supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup, beroleh keselamatan. Maka tadi dikatakan Injil kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Maka pemberitaan Injil ini harus. Dan itu menjadi tugas kita. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita pun juga harus mengasihi yang lain. Dengan cara beritakan Injil. Apalagi di zaman akhir ini, di zaman teknologi ini, segala cara, bahkan dengan berbagai alat, kita bisa pakai pergunakan dalam memberitakan Injil. Supaya pemberitaan Injil ini lebih cepat. Ya, lebih cepat. Bukan hanya itu. Tuhan pun tahu kalau kita terbatas. Maka Tuhan juga memberikan roh-Nya. Itulah Roh Kudus yang akan meneguhkan setiap pemberitaan kita, kesaksian kita, serta dilengkapi atau disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat untuk meyakinkan orang-orang yang mendengar. Kitab Ibrani pasal yang kedua, dari ayatnya yang kedua sampai ayat yang keempat, saya kutip. Demikian. Iya. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku. Terus. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Iya, ketidaktaatan akan mendapat balasan yang setimpal. Iya. Mendapat balasannya setimpal. Kita sudah mendengar, tetapi kita tidak taati. Ya, akan mendapat balasan yang
setimpal, hukuman yang setimpal. Ya, konsekuensi yang setimpal. Terus, bagaimanakah kita akan luput iya, jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, iya, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan terus, dan oleh mereka yang telah mendengarkan terus, kepada kita dengan cara yang dapat iya, dipercayai. mula-mula firman itu diberitakan oleh Tuhan. Disampaikan melalui para nabi-nabinya. Setelah itu ketika Yesus datang ke dunia, dia pun memberitakan Injil. Ya, memberitakan firman. Ya, memberitakan tentang dirinya. Dialah hidup itu, dialah terang itu, dialah keselamatan itu. Dialah kasih itu. Kan itu yang disampaikan Yesus ketika dia datang. Ya, ia berkata terang telah datang ke dalam dunia. Hanya persoalannya manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang. Dia berkata, akulah air hidup itu. Kalau engkau menerima air hidup, air yang kuberikan, maka engkau akan beroleh hidup. Bahkan dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup sampai kepada kekekalan. Dia sampaikan hal itu kepada perempuan Samaria yang berdosa. Ya, dia menyatakan dirinya tentang kebenaran. Dia menyatakan dirinya tentang kekekalan. Dia menyatakan dirinya dia keluar dari Bapa, dia keluar dari Allah. Berarti dia adalah Allah. Dia menyaksikan dirinya. Dialah keselamatan itu, dialah hidup itu. Mula-mula Injil itu diberitakan oleh dia. Ya. Lalu dilanjutkan oleh mereka yang mendengarnya, lalu kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Sedangkan terus ayat 4, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka iya, oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, terus, dan oleh berbagai-bagai kenyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus, iya, yang dibagi-bagikan menurut kehendak. iya. Lalu Injil yang diberitakan oleh Allah, setelah itu dilanjutkan oleh mereka yang mendengarnya. Hamba-hamba Tuhan yang sudah mendengar dan menerimanya, lalu memberitakannya kepada kita. Dan terus berkelanjutan. Tadi kan saya sudah urut mulai perjanjian lama. Dari Allah kepada para nabi, Yesus kepada para rasul, dan orang-orang percaya pada gereja mula-mula. Dari gereja mula-mula terus berkelanjutan sampai kepada gereja akhir, sampai sekarang ini. Ya, disampaikan kepada saya dan saudara. Bahkan Tuhan sertai pemberitaan itu, kesaksian itu dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat. Oleh pernyataan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus meneguhkan, Roh Kudus meyakinkan, supaya kita betul-betul percaya Injil adalah kekuatan Allah, kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Ya, bahkan kalau kita mundur kepada Injil Yohanes, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, dimulai dari ayatnya yang ke-8 dikatakan, kalau dia datang, yaitu Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Allah, Roh kebenaran itu, maka ia datang yang pertama-tama akan menginsafkan manusia akan dosa. Coba ayat 8 dulu. Demikian. Ya, dan kalau ia datang atau Roh Kudus datang terus, Ia akan menginsafkan dunia. itu yang pertama, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Ya, Roh Kudus akan menyatakan, hai engkau manusia, engkau adalah manusia yang berdosa. Tetapi Allah adalah kasih. Dia pengampun. Dia datang untuk mengampunimu. Dia datang untuk menjangkaumu. Dia datang untuk menyelamatkan hidupmu yang berdosa. Roh Kudus menyatakan ini yang pertama. Baru yang kedua, menyatakan kebenaran. Roh Kudus akan menyatakan kebenaran kepada kita. Kebenaran yang dimaksudkan adalah Yesus sudah datang sebagai manusia. Ya, untuk menjangkau kita. Dia mati bukan karena dia manusia, tetapi dia bangkit kembali sebab dia adalah Allah. Dia hidup kembali. Ya,
Maut, kematian tidak menguasainya. Sebab dia adalah Allah yang hidup. Dia hidup untuk membuktikan bahwasanya dia adalah Allah. Dia naik ke sorga. Dia kembali kepada Bapa. Itu adalah kebenaran. Itu bukan dimanipulasi. Itu bukan kepalsuan. Itu bukan bohong. Yesus itu adalah Allah. Baru dilanjutkan. Roh Kudus juga akan menyatakan tentang penghakiman. Bahwasanya dia akan datang untuk menghakimi semua manusia. Kan itu tadi isi dari Wahyu pasal 14. Ayat yang ke-6 sampai kepada ayatnya yang ke-7. Malaikat yang dilihat oleh Rasul Yohanes terbang di tengah langit. Padanya ada Injil kekal untuk diberitakan. Maka ia berseru, takutlah akan Allah. Muliakanlah Allah. Sebab hari penghakimannya telah tiba. Dia datang untuk menghakimi. Dia datang untuk menghukum dosa. Maka sebelum dia datang untuk menghukum dosa, hai manusia yang berdosa, insaflah, sadarlah, terimalah kebenaran, kebenaran yang menyelamatkan hidup. Haleluya, haleluya. Jadi Injil ini harus diberitakan. Harus diberitakan. Kenapa harus diberitakan? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mula-mula orang Yahudi, setelah itu orang Yunani di luar Yahudi. Ya. Maka Injil sudah diberitakan kepada orang Yahudi melalui para nabi-nabi. Pada zaman akhir ini juga diberitakan kepada semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Sebab Tuhan merindukan keselamatan semua manusia. Tuhan tidak menginginkan kematian, kebinasaan manusia. Tapi Tuhan ingin menyelamatkan. Amin. Amin. Ya, tetapi apa yang saya sampaikan ini tadi itu berlaku di zaman anugerah ini. Di zaman kemurahan ini. Sebelum Tuhan datang kembali. Setelah Tuhan datang kembali, maka Tuhan akan mengangkat orang-orang percaya. Saya sudah sampaikan dalam ibadah kita sebelumnya. Yang akan diangkat itu nanti adalah, yang pertama-tama itu adalah buah sulung. Ya, baru anak-anak sulung atau jemaat sulung. Buah sulung yang saya maksudkan itu adalah orang Israel yang percaya. Sedangkan anak-anak sulung adalah orang-orang yang percaya di luar Israel. Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Setelah itu akan masuk kepada zaman antikristus 3,5 tahun. Iya, boleh ditampilkan sebentar gambar peta zamannya? Ya. Setelah gereja diangkat, saudaraku, maka dunia ini akan diserahkan kepada antikristus untuk dikuasai selama 3,5 tahun. Maka antikristus akan memerintah, ya, dengan begitu sadisnya. Iya, saya tadi sudah membagi zaman permulaan, zaman Bapa, zaman pertengahan, zaman Allah Anak, zaman akhir, zaman Allah Roh Kudus. Saudara yang terkasih, sebelum zaman 3,5 tahun kerajaan antikristus di bumi, maka gereja yang dilambangkan seperti seorang perempuan yang berselubungkan matahari, berpijak pada bulan dan bermahkotakan 12 bintang di atas kepalanya, yang akan diangkat, ya, sebagai jemaat anak-anak sulung dan juga buah sulung dari Israel, akan diangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Maka dunia ini akan diserahkan nanti kepada antikristus selama 3,5 tahun. Dan orang-orang yang tertinggal, ya tentu ada orang-orang yang tertinggal. Saya kan sudah terangkan juga akan hal itu.
Ya, siapa yang akan tertinggal? Gereja yang tidak dewasa. Gereja yang tidak dewasa. Kita melihat dalam perjanjian lama, pada zaman Musa lahir, Firaun membantai anak-anak yang tidak dewasa. Pada zaman Yesus lahir, Herodes membantai anak-anak yang tidak dewasa. Maka nanti, akhir dari segala zaman, Antikristus akan membantai orang-orang yang tidak dewasa secara rohani. Ya, sebab mereka akan masuk ke zaman Antikristus, tidak ikut terang. Tetapi di zaman Antikristus, Tuhan juga masih ingin menyelamatkan manusia yang tertinggal. Karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan. Sekalipun peluang untuk selamat itu sangat kecil. Dan perjuangan untuk memperoleh keselamatan itu sangat berat. Sangat berat. Kenapa, saudaraku? Nanti tidak lagi ada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Allah seperti ini. Kita bisa berkumpul di satu tempat dengan begitu bebas, mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita masih bisa bersaksi, memberitakan Injil kemana-mana. Masih ada Alkitab, masih bisa mendownload Alkitab di handphone, ya saudaraku, sehingga kemana-mana pun kita bisa bawa dengan mudah. Di mana-mana pun kita bisa baca dengan mudah. Kalau kita mau. Persoalannya kan kemauan manusia sudah makin berkurang. Kemauan memiliki Alkitab sudah hilang. Kemauan membaca Alkitab juga sudah merosot. Ya. Sedangkan kemauan mendengarkan khotbah saja pun itu pergumulan. Kalau kita mau jujur. Ya, kecuali kita nggak mau jujur. Atari badia buhina. Sekarang aja sulit. Apalagi nanti. Tetapi walaupun demikian, Tuhan tidak akan pernah kehilangan akal. Tidak pernah habis cara. Supaya manusia yang tertinggal itu pun punya kesempatan untuk mendengar. Maka nanti yang dipakai oleh Tuhan bukan lagi, ya saudaraku, ya seperti gereja, pendeta-pendeta, hamba Tuhan, atau orang-orang percaya, tidak. Saya sudah terangkan dalam Wahyu pasal 11. Mulai dari ayatnya yang ketiga dan seterusnya. Ya, kalau ayat 1 dan ayat 2, ukurlah bait suci. Ukurlah mesbah dan semua orang yang beribadah di dalamnya. Kecualikan pelataran, itu tidak akan diukur. Sebab itu akan diserahkan kepada Antikristus. Kehidupan rohani yang tidak bertumbuh, yang tidak dewasa, saudaraku, tidak masuk dalam ukuran Tuhan. Itu akan diserahkan kepada Antikristus. Tetapi dilanjutkan Wahyu 11 ayat 3 dan seterusnya. Tuhan akan mengutus dua saksi. Ya, dua saksi ini juga saya sudah sampaikan menunjuk kepada Musa dan Elia. Ya, ini akan Tuhan utus untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi, untuk bernubuat. Ya, tetapi setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanannya, mereka akan dibunuh. Selesai. Ya, baru yang kedua yang akan Tuhan pakai, nah kembali tadi kepada Wahyu pasal yang ke-14. Yang akan Tuhan pakai nanti untuk memberitakan Injil itu adalah malaikat. Iya, malaikat. Sekali lagi, sebab Tuhan merindu, ya,
Orang yang sekalipun masuk kepada zaman antikristus berkuasa di dunia, Tuhan masih merindukan keselamatan mereka. Maka Injil diberitakan. Ya, sebab hanya ada satu cara untuk diselamatkan, menerima Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah, kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, jadi di zaman itu nanti, dalam pemberitaan Injil dua saksi Allah, itu yang pertama, baru pelayanan malaikat. Ya, Tuhan pakai malaikat untuk memberitakan Injil. Ya, saya ikuti satu ayat untuk meneguhkan. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 14. Kitab Ibrani pasal 1 ayatnya yang ke-14. Iya, kalau kita melihat di situ perikopnya ayatnya yang kelima ya, ayat yang kelima. Iya, anak Allah atau Yesus lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Iya, kalau kepada Yesus dikatakan, ya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Tetapi kalau kepada malaikat dikatakan pelayan. Ya, pelayan. Itu malaikat. Ya, tetapi saya kutip lompat saja ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Nah, ini malaikat. Malaikat-malaikat itu adalah roh-roh yang melayani. Malaikat itu juga ciptaan. Sama seperti kita. Hanya bedanya malaikat adalah roh. Tidak memiliki tubuh. Sementara kita, Tuhan berikan roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Manusia itu memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Malaikat itu hanya roh. Malaikat itu tidak memiliki tubuh. Maka dikatakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Terus. Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Diutus untuk melayani mereka ataupun manusia yang akan memperoleh keselamatan. Maka nanti di zaman antikristus berkuasa atas dunia pun, maka malaikat ini diutus untuk menyampaikan Injil kepada mereka yang rindu untuk diselamatkan. Maka nanti malaikat itu berseru kepada mereka, takutlah akan Allah. Jangan hanya takut kepada antikristus yang dapat membunuh tubuhmu, tetapi ia tidak mampu membunuh jiwamu. Tetapi takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh jiwa, bahkan tubuhmu. Itu yang pertama nanti diserukan. Baru yang kedua, muliakanlah Allah. Jangan muliakan patung antikristus. Baru yang ketiga nanti dikatakan, sembahlah dia, sembahlah Allah. Jangan menyembah antikristus, patungnya, nabinya, ataupun itu. Itu yang diserukan. Ya, jadi ada 3 hal kok tadi yang diserukan. Saya minta kembali, kita perhatikan Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14, saya minta sekali lagi dibacakan ayat 7, ya, apa yang diserukan oleh malaikat itu. Dan dia berseru dengan suara nyaring, Ya, takutlah akan Allah, ya, dan muliakanlah dia, ya, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi, terus dan laut dan semua mata air. puji Tuhan. Jadi ada 3 hal yang diserukan oleh malaikat itu di sini. Yang pertama-tama dikatakan, takutlah akan Allah.
miliki hati yang takut akan Tuhan. Ini yang sangat jarang ditemukan dalam kehidupan orang percaya. Saya pernah menyampaikan, banyak orang percaya cinta Tuhan, tetapi tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Banyak orang percaya bertekun dalam Tuhan, baik dalam ibadah, baik dalam pelayanan, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, ikut persekutuan doa. Bahkan juga mungkin masih terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan, tetapi tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Beribadah tekun, setia, tapi dosa juga tetap setia. Seperti tekunnya beribadah, seperti itu juga tekunnya melakukan dosa. Sebagaimana dia cinta Tuhan, seperti itu juga dia cinta dosa. Wah, itu persoalannya. Saya tanya saudara, apakah Salomo itu tidak cinta Tuhan? Cinta. Cinta. Tapi Salomo juga cinta banyak perempuan. Salomo juga cinta dosa. Apakah Salomo tidak peduli dengan rumah Tuhan? Peduli. Dia bangun rumah Tuhan dengan begitu megah. Tetapi di samping itu dia juga membangun kuil-kuil berhala untuk istri-istri. Apa yang tidak dimilikinya? Takut akan Tuhan. Zaman akhir ini, bukan orang tidak percaya, percaya. Bukan tidak setia, setia. Bukan tidak melayani, melayani. Tetapi sebagaimana tadi saya sampaikan, saudaraku, bagaimana dia tekun di dalam Tuhan, seperti itu juga dia tekun dalam dosa. Kenapa bisa bertekun dalam dosa? Tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Lagu rohani terus. MP3 terus. Tetapi dosa pun tetap ditekun. Itu yang menjadi masalah. Maka malaikat ini tidak menyerukan, cintailah Tuhan. Cintailah Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Karena kalau orang memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita asal mencari takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Jadi kenapa seseorang itu tidak bisa meninggalkan dosa? Dia punya hati yang takut akan Tuhan. Walaupun cinta Tuhan,
Nah, itu yang menjadi persoalan besar. Maka pada zaman antikristus pun nanti hal ini diserukan. Jangankan pada zaman antikristus, kadangkala kalau kita perhatikan, ya ada orang-orang juga di zaman akhir ini, di zaman kemurahan ini, kadangkala berserah pada dosa karena situasi kondisi, seakan-akan itu adalah kebenaran. Situasi yang membuat, kondisi yang memaksa. Sehingga aku begini, sehingga ini kulakukan. Ya. Sebenarnya hatiku tidak. Kalau orang memiliki hati yang takut akan Tuhan, ia akan menolak segala dosa dan berhala. Daniel, Sadra, Mesa, Abednego juga punya pengalaman yang sama. Pernah dalam kondisi terpaksa atau dipaksa. Tetapi Sadra, Mesa, dan Abednego bersama dengan Daniel punya komitmen. Punya komitmen. Bahkan sampai Sadra, Mesa, dan Abednego berkata, seandainya Tuhan kami tidak sanggup melepaskan kami dari perapian ini, sekali-kali kami tidak akan menyembah kepada patung, kepada dewa, kepada Allah yang lain. Iya. Jadi tidak memakai alasan situasi, kondisi, keadaan, paksaan. Maka dalam Injil Matius pasal 10 ya, takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh jiwa dan tubuhmu, katanya. Ayat 28 ya. Demikian. Ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ya. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya. Ya. Artinya jangan takut kepada antikristus yang hanya dapat membunuh tubuhmu. Andai pun tubuhmu dibunuh, engkau selamat. Kan ini kepada orang-orang yang nanti akan masuk pada zaman antikristus. Bagi kita di zaman kemurahan ini, jangan takut kepada manusia yang sekalipun dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh roh. Tetapi lebih takutlah kepada Dia. Kita boleh kehilangan segalanya, asal jangan kehilangan iman. Kita boleh kehilangan harta. Kita boleh kehilangan jabatan. Kita boleh kehilangan kedudukan. Kita boleh kehilangan pekerjaan. Tapi jangan kehilangan hubunganmu dengan Tuhan. Itu yang susah amennya. Ya toh? Nah itu yang susah. Maka dikatakan takutlah akan Tuhan. Kadangkala kita justru lebih mengesampingkan Tuhan demi yang lain.
kitab Ibrani ya. Ibrani pasal 10 ayat 34. Ibrani pasal 10 ayat 34. Demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Ya. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Kamu terima dengan sukacita. Ya, enggak langsung sedih, nangis, mengadungi, bukan. Ya, maka tadi disampaikan kita boleh kehilangan segalanya. Ya, tapi jangan kehilangan kepercayaanmu, jangan kehilangan Tuhanmu. Jangan kehilangan hubunganmu dengan Tuhan. Ayub kan pernah punya pengalaman seperti itu. Dia punya 10 anak yang dia cintai. 7 laki-laki, 3 perempuan. Semua tewas. Dia punya harta yang sangat banyak. Dia terkenal orang yang sangat kaya di wilayah timur, di wilayahnya pada masa itu. Semua habis. Seizin Tuhan. Dia awalnya sehat, tapi akhirnya sakit-sakitan. Tidak lepas dari penyakit. Apalagi penyakit kulit. Ya. Yang bisa dilihat dan mungkin juga menjijikkan bagi orang lain. Kehilangan keluarga, kehilangan harta, mata pencaharian, bahkan juga kehilangan kesehatan. Tapi dia tidak kehilangan Tuhan. Ketika istrinya berkata, sekarang semua sudah habis. Sekarang kutukilah Allahmu, setelah itu matilah. Ayub menjawab, ya, engkau istriku, sayangku, cintaku, jantung hatiku. Ya. Kau bicara kayak orang gila. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Allah, tidak siap menerima yang buruk? Ayub tidak bersalah dengan kata-kata. Sampai pada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Akhirnya kondisi Ayub dipulihkan. 10 anaknya tewas, 7 laki-laki, 3 perempuan. Tuhan kembalikan. Tuhan kembali memberikan 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Tuhan kembali memulihkan kekayaannya, hartanya, 2 kali lipat. Tuhan memberikan umur yang panjang bagi Ayub. Sehingga ia masih bisa melihat anak cucu dari anak-anak dan putri-putri. Kenapa, saudara? Ia tidak kehilangan Tuhan. Maka tadi saya sampaikan kita boleh kehilangan segalanya. Tapi jangan kehilangan Tuhan. Jangan kehilangan iman. Ibrani pasal 10 tadi ayat 34. Ibrani pasal 10 ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Ya. Dan ketika harta kamu terampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu ya, bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Amin. Amin. Ya. Tapi perhatikan kelanjutan penekanannya. Ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Terus. Karena besar upah yang menantinya. Ini kelanjutannya. Ya, ayat 34, engkau boleh kehilangan semuanya.
Tapi ayat 35, engkau jangan kehilangan kepercayaanmu. Engkau jangan kehilangan imanmu terhadap Tuhan. Engkau jangan kehilangan persekutuanmu, hubunganmu. Ya. Kalau hartamu yang hilang, Tuhan mampu memulihkannya. Tapi kalau hubunganmu dengan Tuhan yang hilang, siapa yang mampu memulihkannya? Ya. Harta tidak bisa memulihkan hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau kita kehilangan harta, kita kehilangan keluarga, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan usaha, kita kehilangan kesehatan, Tuhan mampu memulihkan. Maka miliki hati yang takut akan Tuhan. Jangan takut kehilangan. Justru ketika kita takut kehilangan, justru hilang. Maka ayat 35 ini menekankan, jangan lepaskan kepercayaanmu karena besar upaya yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Terus Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, ya, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kamu memerlukan ketekunan. Dari semua apa yang kita alami, ketika kita kehilangan ini, saudaraku, tujuannya supaya kita makin bertekun. Bukan putus asa. Bukan justru makin jauh dari Tuhan. Bukan meninggalkan Tuhan. Tetapi supaya bertekun. Ya, terus. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Terus Dan dia yang akan datang sudah seharusnya ada, sudah seharusnya datang. Tanpa menangguhkan atau menunda kedatangan. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Maka jangan takut terhadap manusia yang dapat membunuh, yang dapat merusakkan, yang dapat mencuri. Jangan takut kehilangan, tapi miliki hati yang takut akan Tuhan. Haleluya. Kenapa kita perlu memiliki hati yang takut akan Tuhan? Tadi kitab Wahyu sudah mengingatkan. Karena penghakimannya, hari penghakimannya telah tiba. Jadi itu yang pertama diserukan oleh malaikat itu saat ia membawa Injil kekal untuk diberitakan. Takutlah akan Tuhan. Sebab anak domba, Yesus, akan menghakimi semua orang. Baik kecil maupun besar. Akan berhadapan dengan tahta pengadilan. Baru yang kedua yang diserukan itu adalah muliakanlah Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan ataupun melayani Tuhan. Dengan cara bagaimana kita memuliakan Tuhan. Jangan memuliakan Tuhan hanya dengan tepuk tangan. Ya. Memuliakan Tuhan tidak hanya sebatas tepuk tangan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Plok, 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 plok. Ya. Memuliakan Tuhan dimulai dengan memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Alkitab mencatat kita ini sudah ditebus dengan darah Kristus dan lunas dibayar. Dan Tuhan mau pakai tubuh kita ini menjadi tempat persekutuan. Pertemuan Tuhan dengan roh kita. Maka dikatakan supaya tubuh ini dikuduskan. Sebab tubuh kita ini adalah baitnya Tuhan.
Cara memuliakan Tuhan itu dengan tubuh yang kudus. Tubuh yang suci. 1 Korintus pasal yang ke-6 saya kutip. 1 Korintus pasal 6, kita awali dari ayat 16. Ayat 16. Demikian firman Tuhan. Aku tidak tahukah kamu Ya. bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul Ya. menjadi satu tubuh dengan Ya, siapa yang mengikatkan dirinya? Keduanya akan menjadi satu Ya, daging. mengikatkan diri dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh. Berarti menjadi cabul. Iya. Sebaliknya terus. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan Ya. menjadi satu roh. Tapi kalau kita ikatkan diri kita dengan Tuhan, berarti menjadi satu roh dengan Tuhan. Menjadi satu dengan Tuhan. Ya. Kalau kita ikatkan diri kita dengan perempuan cabul, menjadi satu daging. Ya. Sama-sama cabul, sama-sama najis. Tapi kalau kita ikatkan diri kita dengan Tuhan, menjadi satu roh. Ya. Semakin serupa, semakin sama dengan Tuhan. Karena itu terus, lanjutkan. 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ya. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Terus. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Ya, orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Nanti kalau kita melihat dalam ayat lain, orang yang melakukan dosa percabulan itu adalah orang yang tidak berakal budi. Ya, tidak berakal budi. Ya, itu orang yang melakukan dosa percabulan, tidak berakal budi, alias bodoh. Ya, alias bodoh. Ya, walaupun banyak gelarnya. Ya, walaupun banyak gelarnya. Jadi orang yang hidup dalam dosa percabulan sebenarnya adalah orang walaupun ada gelarnya. Ya, apakah sarjana hukum, apakah doktorandus, apakah pendeta, ya, apakah ya pokoknya segala gelar lah. Ya. Orang yang melakukan percabulan itu tidak berakal budi. Bodoh terus. Aku tidak tahukah kamu Ya. bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus Terus. yang diam di dalam kamu. Ya, terus. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ya. Dan bahwa kamu bukan diri kamu sendiri. Lanjutkan ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Tubuh yang bagaimana? Dari ayat 16, tubuh yang kudus. Ya, tubuh yang kudus. Ya, bukan hanya tubuh yang bertepuk-tepuk, enggak. Ya enggak salah kita tepuk tangan, jangan pula nanti kita ya, ibadah hari Minggu nyanyi, ya, kata Pak Gembala, ya, memuliakan Tuhan harus dengan tubuh yang kudus. Ya. Sehingga saudara tidak lagi bertepuk tangan, ya, karena menjaga kekudusan tubuh. Saudaraku, ya, pahami dengan baik. Ya, silakan bertepuk tangan, tetapi dengan tangan yang kudus. Ya, silakan bernyanyi, tetapi dengan tubuh yang kudus. Silakan menari bagi Tuhan, ya, oleh dorongan rohmu, tetapi dengan tubuh yang kudus. Maka ditekankan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tapi tubuh yang bagaimana? Tubuh yang kudus. Ya, tubuh yang kudus. Ya, kita nggak salah bernyanyi, enggak. Ya, bernyanyi juga memuliakan Tuhan. Ya. Tetapi yang pertama-tama tadi saya tekankan, bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Dengan tubuh yang kudus. Saudara beribadah, saudara melayani, tetapi tubuhmu cemar, Tuhan tidak dimuliakan. Ya, Tuhan gak dimuliakan. Tubuh ini tidak hanya dinajiskan dengan dosa-dosa percabulan, dosa perzinahan, tidak. Ya,
Dengan tubuhmu, dengan tanganmu yang melukai, yang menyakiti orang lain. Maka jangan cepat lalu tangan. Menyakiti, melukai orang lain. Itu bukan dengan tubuh yang kudus. Jangan dengan tanganmu engkau bertepuk tangan memuliakan Tuhan, tetapi dengan tanganmu engkau juga melukai orang. Muliakan Tuhan dengan tubuh. Muliakan Tuhan dengan pujian. Haleluya. Haleluya. Muliakan Tuhan dengan pujian. Pemazmur juga mengajak kita untuk memuliakan Tuhan dengan pujian. Ya, kalau kita baca Mazmur 34, ya mulai ayat pertama atau dari ayat yang kedua coba. Dari ayat yang kedua. Ini ajakan untuk memuliakan Tuhan. Mazmur 34. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Terus? Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ya, puji-pujian. Ya, tetap dalam mulutku katanya. Terus? Karena Tuhan jiwaku bermegah. Ya. Ialah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersyukur. Iya, terus? Muliakanlah Tuhan bersama. Muliakanlah Tuhan dengan aku. Terus? Mari kita bersama-sama memasyurkannya. Terus? Aku telah mencari Tuhan kalau Dia menjawab aku. Iya. Dan melepaskan aku dari segala kebenaranku. Iya, ini pemazmur mengajak mari kita sama-sama memuliakan Tuhan. Melalui apa? Melalui pujian. Mari kita memuji Tuhan bersama, kita muliakan Dia. Ya, kalau dalam kitab 2 Tawarik pasal 7 ayatnya yang ke-6, ya nanti memuliakan Tuhan itu dengan alat musik. Ya, alat musik Daud. Alat musik yang disarankan oleh Daud untuk dipakai memuliakan Tuhan. Ya, jadi memuliakan Tuhan dengan tubuh yang kudus, memuliakan Tuhan dengan pujian, pengagungan, memasyurkan Tuhan dengan memainkan alat musik. Ya, memuliakan Tuhan dengan harta kita. Ya. Kalau kita Amsal pasal 3 ayat 9 mencatat, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, bahkan dengan hasil pertama atau buah sulungmu. Ya, muliakan Tuhan. Ya. Dengan hartamu, bahkan dengan hasil pertama, hasil buah sulungmu atau yang terbaik. Itu maksudnya ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Iya. Hasil pertama dari segala penghasilanmu ini berbicara yang terbaik. Ya, hasil pertama itu yang terbaik. Saudara pernah panen pisang? Hah? Ya, nah, itu pisang kan satu tandan begitu. Ya, itu yang paling atas itu, yang pertama muncul, itu biasanya yang terbaik, itu yang paling besar. Ya, biasa itu yang terbaik. Kalau yang paling bawah itu, tandan paling bawah itu, sisir paling bawah itu biasanya sudah kecil-kecil, itu kurang baik. Ya, mana yang lebih dulu muncul? Yang di atas itu atau bawah? Ya, itu gambaran saja. Saya mau sampaikan bahwasanya yang dikatakan ini hasil pertama dari segala penghasilanmu itu bicara tentang sulung. Ya, sulung itu yang terbaik. Muliakan Tuhan dengan hartamu yang terbaik. Muliakan Tuhan dengan waktumu yang terbaik. Muliakan Tuhan dengan hidupmu yang terbaik. Ya. Kalau engkau masih sehat, engkau masih kuat, muliakan Tuhan, layani Tuhan. Ya, jangan sudah sakit-sakitan, rematik sudah di situ, asam urat sudah di situ, asam lambung sudah di situ, kurang asam sudah di situ. Baru kita nyanyi, pakailah Tuhan
seluruh kehidupanku untuk pembangunan rumah roh. Aduh. Kita mau berangkat pelayanan sekolah minggu pun sudah kambuh. Belum hujan masih mendung, belum gerimis pun masih mendung, udah kambuh. Jadi walaupun kita pakailah Tuhan, gimana Tuhan mau pakai? Maka selagi masih sehat, berikan kesehatanmu yang terbaik. Amin. Ya. Jangan sudah sakit-sakitan, sudah kambuh, sudah hilang kekuatannya, baru berserah. Ya, melayani sampai batas akhir hidup. Waduh. Muliakan Tuhan dengan hartamu, muliakan Tuhan dengan hasilmu yang terbaik, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Ya. Tubuh yang kudus, muliakan Tuhan dengan pujianmu, dengan penyembahanmu, muliakan Tuhan dengan cara hidupmu, cara hidup yang rukun, cara hidup yang rukun. Ya, saudara, cara hidup kita yang rukun itu memuliakan Tuhan. Maka pelihara kerukunan itu. Saudara satu tim dalam pelayanan, pelihara kerukunan. Nikah-nikah rumah tangga, pelihara kerukunan. Ya, itu memuliakan Tuhan. Ya. Kalau saudara satu tim tidak rukun, Tuhan tidak dimuliakan. Kalau nikah rumah tangga saudara tidak rukun, Tuhan tidak dimuliakan. Saudara satu komsel tidak rukun, Tuhan tidak dimuliakan. Saudara satu jemaat tidak rukun, Tuhan tidak dimuliakan. Akasih tua pedang dus rohana kata, Tuhan gak dimuliakan. Roma 15. Roma 15 ayat 5. Semoga Demikian firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber keturunan dan penghiburan terus mengaruniakan kerukunan kepada kamu terus. Ya, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Itu kehendaknya. Hidup rukun terus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara. Iya. Kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita memuliakan Tuhan. Maka kalau kita tidak hidup dalam kerukunan, Tuhan tidak dimuliakan. Orang tua jaga kerukunanmu dengan anak-anak. Suami istri jaga kerukunan. Sesama tim dalam pelayanan jaga kerukunan. Sesama jemaat jaga kerukunan. Supaya Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Ingat gereja mula-mula. Dari cara hidup mereka yang rukun, orang lain diselamatkan. Orang lain menggabungkan. Sebab untuk itulah Tuhan memanggil kita. Itulah tujuan kita. Diciptakan Tuhan. Supaya memuliakan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Sembala Tuhan. Itu kan? Takutlah akan Tuhan, muliakanlah Tuhan, sembala. Puncak perjuangan kita, jangan kehilangan penyembahan. Itu puncaknya. Jangan karena untung, supaya bisa jual beli. Ya, itu kan Wahyu pasal 13. Ya, saudaraku. Sehingga menyembah antikristus. Jangan karena menarik keuntungan kepada diri kita, kesenangan kita, kebanggaan kita, kesukaan kita. Akhirnya penyembahan kita dialihkan.
atau kita kehilangan fokus dalam penyembahan. Ingat, itu yang menjadi sasaran iblis. Ya, tadi ditekankan dalam Wahyu pasal 14 ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Sembahlah Dia yang menciptakan segala sesuatunya, dan segala sesuatunya diciptakan adalah untuk kemuliaannya, supaya semua yang diciptakan sujud menyembah Dia. Ingat Mazmur 95. Ya, bagaimana Mazmur 95 menekankan, ya, baik laut, darat, gunung-gunung pun semua diciptakannya. Tujuannya supaya penyembahan diarahkan kepada Dia. Amin. Amin. Atau kita boleh baca sebagai ayat terakhir. Mazmur 95. Mazmur 95. Dari ayatnya yang ketiga saja. Atau ayat 2, ayat 2. Biarlah kita menghadap wajahnya Ya. dengan nyanyian syukur, Terus. bersorak-sorak baginya dengan nyanyian pasca. Iya. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Terus. dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Iya, terus. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tengahnya. Terus. Puncak gunung-gunung pun kepunyaan. Iya, ayat 5. Kepunyaannya laut dijadikannya. Iya, karena itu masuklah. Marilah kita sujud menyembah. Terus. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan. Iya, terus sebab. Dialah Allah kita. Iya. Dan kita umat domba-nya. Terus. Dan kawanan domba tuntunan tangan. Iya, untuk itulah kita diciptakan. Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan darat, laut, gunung-gunung, semuanya. Ya, untuk kita, supaya kita datang menghadap kepada Dia, kepada Allah yang menjadikan semuanya itu, supaya kita datang untuk menyembahnya. Haleluya. Jangan sembah yang lain, sekalipun memberikan keuntungan, tetapi sembahlah Dia yang menjadikan, yang menciptakan kita. Sebab kita bersumber dari Dia, dan itulah yang menjadi tujuan kita, menyembah Dia. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita sehingga kita dapat mengerti maksud Tuhan. Miliki hati yang takut